yang ketiga. Terima kasih Bude Clara, terima kasih KB dan juga Om Wabah. Terima kasih. Karena kita akan menuju ke game yang ketiga ya. Kalau Team Vitality bisa memenangkan game ini, mereka akan menuju ke match point dan juga akan semakin dekat dengan tujuannya adalah selain juara, mereka mempertahankan 100% game rate. Betul. Karena sejauh ini dari kita lihat ya di babak grup sampai di detik ini, game lose belum pernah terjadi untuk Team Vitality. Belum kalah segame pun mereka ya. Belum. Kacau. Semangat. Keren banget itu supportnya, support Karena sistemnya. dari game Gladiators ramai kan dari kemarin juga. Terus di hari ini kan juga banyak super fans dari Team Vitality. Ya. Rame. Beradu lah ya. Ya. Oke. Ini dia di awal game seperti biasa ya. Purple buff dulu lah. Ataupun dari orange buff dulu yang mau diambil. Oke. Tapi Nicolette kembali dengan menggunakan Hayabusa ya. Dari tadi peraduannya Haya Lancelot ya sejauh ini. Bisa? Sayori? Hampir ya, kita lihat ada penyelamatan yang bisa dilakukan, tapi pencurian juga dilakukan oleh Sayori. Ini clear cepat sebenarnya tadi udah dibahas juga ya untuk Team Vitality menggunakan combo Selena dan Chow. Pick off yang harusnya juga akan membuat Team Vitality bermain jauh lebih agresif sih untuk saat ini. Harusnya bisa dihindari nantinya bagaimana setup yang ingin dilakukan oleh Gaming Gladiators. Yap, sementara serang Chell masih sempat untuk bisa mengelak, tadi juga menghantarkan damage balik untuk Panda, tapi didorong Secret Hammer untungnya Chell masih punya Purify. Yes, Purify save the day dengan Abyss Walk-nya juga untuk bisa melarikan diri. Tapi ada satu buah trigger flicker juga tadi untuk Panda. Pandanya berani tadi maju ya karena ada informasi dan komunikasi di mana Ashley-nya bergerak ke bawah. Tapi ya kalau ngelihat dari Gaming Gladiators ya cukup kombonya agak sedikit dipertanyakan sih. Nantinya takut di saat adanya implosion itu kena buyar dari heavy spin gak sih? Kayak kombonya Kaja Akai gitu kan, yang satu narik, yang satu dorong. Iya. Nah ini benar-benar harus dikomunikasikan secara matang-matang. Antara Sayori dan juga Ashley masih nyambung nih, ya kan? Fury of the Phoenix-nya bisa memberikan efek stun juga gitu. Betul. Enak. Kalau Akai ikut campur wah kacau deh. Flicker, Arya! Wait. Terkena dengan adanya bakaran dari Flame Retribution. Oke, dan Ashley didorong cukup jauh. Masuk dalam area pertahanan sendiri dan sekarang Nicolette mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Dan Shadow King dikeluarkan berhasil mendapatkan Karachini dan Fumiko. Masih selamat ya. Pertukaran terjadi antara hilangnya Arya dan juga Chini. Karena kalau ngelihat dari Selena kan ini lumayan bisa menjadi makanan yang enak juga untuk Hayabusa ya. Secara dia tipis dan secara nggak langsung dari tim Vitality mereka juga tidak ada hero badan yang pasti. Karena kan ya kita tahu Fumiko walaupun mungkin nanti dari build-nya akan tetap ke defense, dia nggak terlalu yang bisa sustain kan. Selain ya membalaskan keadaannya dengan memberikan damage balik. Vivian juga nih sejauh ini ya memang tidak ada yang menggunakan Purify. Yap, dan itu dari Wave Dragon dikeluarkan tapi Pandawan masih berhasil selamat dan ada Spirit Destruction loh tadi connect. Namun sekarang Fumiko terjebak sendirian, masih ada 3 player yang melempar ke arah tubuhnya. Ada Shadow Kill udah terlihat pula di dalam area tersebut. Satu terakhir dan Fumiko cukup lama bertahan di area river. Ya Vival mengendap-endap. Execution dan Retribution yang bagus banget, tapi Heavy Spin berhasil menjebak Kara Viva. Sedikit lebih tersisa Viva. Tonros dikeluarkan, masih selamat Sayori gagal. Bahkan sekarang Vivian yang mendorong mundur mereka. Wah Vival benar-benar membuktikan Retri Queen tutorial ada di channel Viva. Dan lihat Chini dapetin Sayori. Chini sabar, oke dapat satu. Chini bisa pergi dari tersebut, tapi Ashley sepertinya tidak akan membiarkan itu terjadi dan masih selamat. Wow, itu dia satu hero power juga dari Chini. Dia tahu banget untuk bisa menggunakan garotnya bukan cuman kabur, tapi ngasih geretakan juga, dapetin stacknya dan dapetin double dashnya sehingga akhirnya dirinya selamat. Sebuah dominasi ditunjukkan kembali oleh Team Vitality. Agresif gameplay, objektif yang on point. Ini ngebuat dari Gaming Gladiators agak sedikit kebingungan gimana caranya mencari jalan keluar, karena momentum yang mereka ingin ciptakan ini masih belum bisa mereka dapatkan. Yap. Oke, didorong lagi. Spiromisery dikeluarkan. Oke. Si aman sejauh ini untuk outer bottom turretnya ya, walaupun memang full plating sudah berhasil didapatkan. Dan lagi-lagi jangan lupakan, Chell ini akan menjadi asuransi yang mengerikan. Jangan sampai lepas pandangan terhadap lane. Seperti game yang pertama Moskovnya Chell dapetin split push dengan begitu kejam. Yap. Sementara itu Nicolette di bagian atas
Harus menghadapi 2 player sekaligus dan Vivian di bawah pulang dulu kah atau mau berpindah ke atas nih migrasi dan oh enggak tetap di bawah. Iseng aja dia. Iseng aja. Sambil menunggu juga mungkin mau Nih, lempar setup lagi ke kena turtle nih. ya. Aduh, gak kena. Nicolette? Oke. Enggak ya. Tapi Fury of the Phoenix sudah ke-trigger tadi barusan. Yap. Dan 3 player mendarat ada di bagian bawah. 4 bahkan. Apakah mereka ingin mendapatkan Karachel dan juga Vivian? Tapi ternyata enggak, mundur kembali. Ada Vival, Chini, dan juga Fumeko tadi mencoba untuk bisa masuk ke dalam area defense yang memang sudah dibangun oleh Gaming Gladiator. Banget tuh sekarang heavy spin dikeluarkan, Tonros yang terlihat. Padawan yang berhasil diamankan, Vival menggila, menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Wah, walaupun memang pandanya udah kabur sejauh-jauhnya ya. Dia flicker, dia ada di belakang, dia di dalam turret. Tapi kita tahu potensi Lancelot untuk dive in dan keluar. Weh, ini kena nih. Itu on point. Wah, kena untuk kali ini. Gagal untuk bisa mendapatkan Karasadu. Oh, tertarik dan Fumeko menunjukkan kelasnya. Wow, flicker, final slash, mengerikan, dan 1 purple buff berhasil untuk dikantongi oleh Chini. Sebuah targeting yang begitu baik dari tim Vitality. Mereka tahu siapa yang harus di-lock duluan. Mereka tahu di mana siapapun yang berada itu dikejar. Dan sekarang bayangkan bagaimana keuntungan yang dipegang sama tim Vitality ini dibantu juga dengan adanya hero-hero yang agresif. Vision luas, ada Abyssal Trap, Pick Off ada, dan masalahnya Gaming Gladiators mereka nggak punya Purify sama sekali loh. Ya. Serba salah, dia Purify, dia dikejar-kejar Lance. Ini dia, Ashley dengan 1 concealer tapi malah ketahuan, malah berhasil diamankan oleh Chini. Ini sejujurnya kalau bisa aku katakan tim Vitality punya pool hero luas banget sih. Yap. Jadi kayak Gaming Gladiators mau nge-react juga agak sedikit susah. Ya kan, dengan membawa lagi hero-hero area of effect, tapi bisa dikatakan untuk Tigreal kan jalan kaki. Ya. Dia agak sedikit sulit untuk bisa nahan-nahan Abyssal Arrow. Beda kayak kalau kasusnya ada Gatot Kaca. Tapi kan semenjak memang Gatot Kaca di ban terus-terusan ya sebagai hero powernya Ashley, ya kita nggak ngeliat Gatot Kaca selama series ini. Wah, Chini pede banget ya. Itu ada Akai di sebelahnya loh. Dan sekarang Cel udah mulai bergabung. Tonros tadi terlihat, Duel Dragon langsung dikeluarkan. Tapi barusan ada 1 lagi Implosion yang hampir saja tadi membuat Vivian langsung terkapar di atas tersebut. Tapi benar-benar terkapar karena sudah tidak kuat menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuh dan Chini. Wow, Speedy Like Will dan juga Phantom Step tadi masuk ke dalam tubuhnya. Tadi udah coba untuk The Wave of the Dragon ke arah Sayori ya. Tapi di saat Wave of the Dragon-nya masuk ke dalam 1 buah outer turret, Implosion. Oke. Wah, cepet banget pergerakan Vival. Tonros dikeluarkan dan terlepas. Itu dia, Tonrosnya yang memang sabar banget untuk ditahan ya. Konsil. Dan Cel dikeroyok. Cel bisa ke selamat dan pasti selamat Cel. Benar-benar beneran dari Purify yang dia milikin. Walaupun untuk sekarang Cel pun harus tumbang. Oh, Nicolette? Oke, Nicolette. Quad Shadow masih menyelamatkan dirinya. Iya, walaupun memang tadi ada sempat penyelamatan dari Chini juga ya, yang ngasih efek stun. Tapi itu dia, carry basic attack terakhir yang memang ngikut juga. Ya. Jadinya susah untuk bisa kabur, dan Turtle yang sudah berubah menjadi Lord sekarang muncul di menit yang ke-8. Itemization belum terjadi, adanya Trinity Attack Speed ya, masih sama persis nih dengan 1 buah Corrosion menuju ke arah 1 Golden Staff-nya juga menuju Glowing One untuk Chini. Antikiras menjadi item prioritas untuk Vivian saat ini juga, dan jangan lupakan walaupun memang Fumiko build-nya defense tapi terselip 1 buah Fury Hammer. Ya. Itu yang ngebuat ya Final Slash, Vengeance itu akan punya damage penetration. Cuman yang gue notice dari tadi dari Gaming Gladiator ini adalah mau dalam posisi apapun mereka berani kontes di area Lord loh. Apapun ya. Apapun kejadian. Kadang walaupun mereka lagi under juga tetap setup duluan. Tetap setup duluan mereka apapun keadaannya. Lord nomor 1. Wah, Holy Defense bawa ke trigger. Iya, kebuka lagi. Waduh. Oke. Wah, ini yang jadi PR dari Gaming Gladiators adalah laning mereka sih sejujurnya. Kayak mereka ke distract gitu dengan adanya Chell yang bisa mainin lane jauh, dan sekarang Chellnya udah ini nge-trap nih di area rumputan untuk mengetahui Nicolette yang memang dikirim untuk memainkan lane bawahnya. Yep. Konsil, itu dia konsil. Vivian mencoba untuk bisa mendapatkan Kara dari Nicolette. Akan seperti apa Vivian? Shadow Kill dikeluarkan. Dan sekarang Nicolette hampir terjebak Vivian. Hampir loh. Wah, itu sebuah keputusan yang sangat-sangat punya harus mentalitas tinggi loh. Iya. Balik lagi. Secara nalar kan kita harusnya mundur ya. Yep.
tapi dia balik lagi dan masih selamat. Tapi setidaknya tadi emang benar-benar resikonya tinggi banget Ul. Benar. Cuman dia berhasil untuk bisa menahan lagi, menghilangkan lagi dari wave minion yang ada dan menyelamatkan area defensif yang dimiliki oleh Gaming Gladiator. Oke. Tapi seenggaknya ini bawah bakal tetap jadi distraksi yang menyebalkan sih yang harus dialami sama Gaming Gladiators. Mau nggak mau yang ngejalanin lane jauh ya Hayabusa. Dan di saat Hayabusanya dari Nicolette ini show, harusnya setup dari area Oke, dan berhasil mendapatkan tadi sepertinya Kara dari Vival. Hanya saja tidak ada follow up damage sama sekali dan Tonros kembali menyelamatkan Vival dari tempat berbeda Nicolette. Dan waktunya untuk mereka bisa menabrak habis lagi area defense dimiliki oleh Gaming Gladiator dan juga rekan-rekan yang lain bisa menahan terlebih dahulu. Ada satu sebenarnya destruction dikeluarkan, akankah Cel berpindah tempat? Tidak ternyata. Tidak ya. Dan berfokus untuk dapetin base turret udah cukup. Karena pemain-pemain dari Gaming Gladiators mereka nggak recall. Mereka jalan kaki. Takut-takut recallnya digagalin. Itu kan bakal buang waktu dengan cukup banyak. Dan akhirnya di saat Gaming Gladiators mereka kehilangan 2 pemain, Team Vitality memanfaatkan waktu dengan mengeksekusi Lord secara pasti dan cepat. Yap. Ini macro play dari Team Vitality sih gila ya. Diacak-acak banget sih Gaming Gladiator. Diacak-acak, mereka dibikin overthinking segala macam, bawahnya didorong dan masalahnya Cel nggak sendiri. Cel dibantuin sama Vivian. Itu dia. Ada Wave Dragon langsung dikeluarkan dan sekarang connect pula tadi dari satu Abyssal Royal langsung dikeluarkan pula dan Vivian berusaha untuk bisa kabur. Vivian ada satu Fury of the Phoenix yang udah langsung terlihat di dalam area tersebut, tapi Arya tertinggal sendirian di bagian belakang. Arya menjadi korban. Abyssal Royal-nya connect lagi. Taeyong masuk dalam tubuh dari asli tadi. Masuk ya. Itu tadi dari Abyssal Row-nya. Mantap. Walaupun react dari Asli juga bagus ya. Dia langsung implosion juga kan untuk siapa yang berani-beraninya dive in ke dalam. Tapi masalahnya chain CC-nya itu nyebelin loh. Yep. Ada The Dragon dan dipastikan Abyssal Row-nya tadi kena. Yep. Beda sama inisiasi flicker dari Asli tadi yang pas implosion kena memang Vival, tapi nggak ada follow up. Wah, boleh-boleh ini ya. Lord sudah masuk lewat atas. Ini Ataupun masalah. lewat bawah maksudnya. Sementara sekarang Abyssal Row tadi lempar kan nggak kena ke arah siapapun. Ya dan nggak bisa di follow up juga sih Lordnya, dibiarin dulu sama Team Vitality. Mereka nggak mau mengulangi kesalahan untuk kesekian kalinya ya, karena tadi ada sedikit terburu-buru juga kalau kita ngeliat di game 1. Nah sekarang dari Team Vitality mereka bermain sangat-sangat disiplin. Mereka sangat bersabar terlebih dahulu, tarik mundur lagi. Karena dari Fumi Echo sekarang bahkan udah punya Winter Crown. Athena Shield oke untuk Asli. Nahan nantinya damage dari Cininya juga. Tapi masalahnya bukan nahan damage sih, nahan stunnya ini loh yang bingung. Betul. Karena kayak Tigreal kan gede banget gitu ya, kayak targetingnya kan jadi enak gitu. Cuma masalahnya kayak nih ya, konsil 2 detik ya. Oke, 3, 2, 1 lah ada trap. Gak jadi. Pulang. Bubar. Nungguin lama lagi. Nah ini sambil nunggu lagi juga untuk Team Vitality, menunggu ke arah Lord yang nantinya akan muncul. Sebagai Lord yang ter-enhance juga, tapi ya visionnya luas banget. Selena dalam keadaan unggul tuh nyebelinnya double-double. Bukan cuma sekedar ngebuka vision ya, tapi pox damage kayak gini nih terus-terusan karena kan ketahuan posisinya. Tuh capek banget kan. Asli dari tadi tuh makanin trap, makanin Abyssal Row, trap lagi, Abyssal Row lagi. Ujung-ujungnya badannya udah remuk duluan pas mau team fight. Kecil ya. Yap, itu dia Tonros tadi dan juga Retribution yang tidak harus dikeluarkan dan connect untuk kali ini. Nicolette harus mundur. Ini Nicolette gak punya retri. Nah, tadi dia pegang retri. Dia pencet retrinya tapi tetap gak dapat loh dari purple buff-nya. Ini akan menjadi informasi yang cukup mahal walaupun Retribution tetap ready nih dari Nicolette nantinya di saat dari Lordnya muncul. Tapi masalahnya sekarang bedanya 2 level. Itu akan menjadi sebuah pembeda yang mengerikan juga dan menyebalkan ya. Betul. Masalahnya kan ini tank-tank gede nih. Akai, Tigreal, jalan kaki juga. Enak di targetnya. Yap. Boleh tuh. Taeyong. Kena. Kone lagi. Itu baru dikatakan. Lagi. Sing gitu. Langsung. Lempar lagi nih, ntar lagi nih Cini tuh. Taeyong. Terbang lagi tuh. Kena lagi ya. Dan bener-bener sih ini bukan cuma ngepok lagi ya, ngebuat dari Gaming Gladiators dalam keadaan yang HP-nya low, dia harus mundur. Yap, dan ada pergerakan dari Asli, bahkan Devi speednya pun terlihat, tapi Fumiko udah gak kuat. Speedy Lightweight tadi langsung terlihat pula di dalam area tersebut dan sekarang ada Speed of Destruction. Akankah ini semua dilanjutkan? Karena dari Chell berpindah tempat satu yang terakhir, Pandawan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan juga Arya di tempat berbeda. Ada Vivian, the mother of tank, yang mencoba untuk bisa mengejar Kara dari Sayori. Akankah mereka berhasil untuk bisa memenangkan game ini lagi? Ya karena
Gaming Gladiators mereka kayak dalam keadaan under, mereka nggak takut untuk bikin momen. Walaupun momennya dari tadi kita ngeliat masih belum ada yang berhasil. Ya. Asli ketinggalan. Oke, Asli berusaha untuk bisa kabur. Ada Tonros, Phantom Execution tadi dikeluarkan pula. Sementara Sayori tadi mencoba untuk bisa memberikan damage balasan. Dan Chell harus menerima akibatnya. Sakit loh itu. Sakit ya, hati-hati, harus mundur dulu sambil menunggu nantinya Lord akan muncul di detik ke-13. Masih sempat untuk recall dan masih sempat pastinya untuk bisa mengawal nantinya Lord yang spawn di area bottom lane. Satu persatu pemain-pemain dari Gaming Gladiators juga udah ready lagi untuk bisa melakukan setup defense. Tapi seperti apa nantinya? Karena lihat Fumi Echo bukan cuma tadi winternya yang udah jadi, sekarang Immortalnya juga setelah diselesaikan akan semakin berani lagi untuk bisa mengacak-ngacak nantinya defensif dari Gaming Gladiators. Yap, let's see. Lord masuk lewat bawah. 5 player dari Gaming Gladiator harus bertahan habis-habisan. Masih ada Zetian untuk bisa memberikan poke damage dari belakang, tapi fokus dari tim Vitality adalah ngancurin base turret dulu sih. Oke, itu dia. Dan ada sebuah pergerakan yang dilakukan. Shadow Kill tadi sudah langsung terlihat. Bahkan tadi udah dengan satu hal yang memang dia lakukan secara maksimal, tapi tidak bisa menumbangkan ke arah yang lebih maksimal lagi. Tapi Chini harus mundur terlebih dahulu. Yap, Fumeko hilang ya, tapi Oke, Viva. Tonros sakit banget. Sayori hampir saja mendapatkan tadi Abyssal Row. Oke, Chini. Oke, di depan berbeda Chini terus melemparkan ke arah Abyssal Row yang dia miliki. Bahkan sekarang Aslinya mendorong tadi dengan Secret Diver dan berhasil mendapatkan ke arah Chini. Satu persatu pemain dari Vitality berkilang. Tapi menurut aku ini masih keuntungan buat tim Vitality loh. Chini berani banget untuk dapetin Garot terakhir menuju ke arah base turret tengah. Walaupun Chini hilang, tapi seenggaknya ya dia mid lane Hancur juga. semua base-nya. Base-nya hancur semua dan ditukar dengan outer middle turret untuk saat ini dari Gaming Gladiators. Mereka bakal coba untuk kembali memberikan tekanan, mencari momentum. Wah, 5 player bahkan 4 player nih bisa dibilang oke. Sakit banget Tonrosnya. Sakit banget, sakit. Apalagi di tengah ya kan, dari segitiga kematiannya ini. Tapi ya hanya ada outer middle turret aja yang berhasil didapetin sama Gaming Gladiators. Gak ada lagi satu kesempatan untuk tim Vitality yang bisa kembali mereka manfaatkan adalah split push powernya. Masalahnya sekarang 3 base turret udah kopong. Ya. Udah akan munculnya super wave minion. 40 detik Lord akan segera muncul. Ini bertepatan juga dengan Lord Evolve harusnya di menit 18 nanti. Tapi ya Gaming Gladiators mereka harus berbondong-bondong masalahnya. Kalau momen 3-2 juga agak sedikit sulit karena mereka hero teamfight semua. Bukan hero pick off gitu loh, bukan hero solo lane paling Nicolette. Tuh, habis konsil makan trap. Habis konsil makan trap. Gagal begitu, Manningson gitu kan. gagal lagi. Nah, ini Nicolette doang sih. Tugas dia banyak. Dia harus cari backline. Dia harus split push. Secara kalau main front to back ini susah banget juga sih. Fumi Echo bener-bener ngacak-ngacak banget kalau main front to back. Walaupun Ashley belum tumbang ya, masih 007 dia. Tapi susah banget buat bertahan untuk nyari momentum, terutama Nicolette nih yang dari tadi jadi korban. Karena di saat dia sendiri bahkan kena jet kundo aja, itu kan lumayan ngebuyarin kalkulasi skill dia. Ya. Ya kan, kalau The Quad Shadow nih kalau nggak secepat itu dia kena jet kundo, Betul. kena tancep ini Sphere of Misery, beda cerita. Ini konsil kan harusnya nggak ada nih ya. Tapi mereka akan maju nggak nih kira-kira? Maju terus. Gaming Gladiator makan trap nggak masalah. Lihat Sayori dan juga Asli makan trap. Ya hati-hati, ini udah mulai didorong juga sama Chell dan Chell nggak sendiri, ada Vivian. Waktunya Macro Play bermain di sini. Akan diacak-acak, akan ditarik ulur perasaan dan pemikiran dari Gaming Gladiator, akan bertarung di Lord atau mereka harus mempertahankan dari base-nya. Iya, dipancing soalnya kan, dikasih pilihan-pilihan yang sulit. Satu buah Blade of Despair selesai dari Viva loh, akan semakin mengerikan lagi damage dari Tanros nantinya. Yap. Oke. Tempat berbeda, Nicolette mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya dan ada Winter Crown dikeluarkan. Terbuang sudah Shadow Kill yang dimiliki oleh Nicolette. Oke, Fumi Echo Oke, Winter. dan Sayori sedikit lagi tersisa. Ada Winter Crown dikeluarkan dan Vival bersiap untuk bisa mengatakan damage sedikit lagi. Fumi Echo pun langsung pergi lagi tempat yang berbeda. Dan Pandawan, 1v1 situation. This is the real one and only Mother of Tank, Vivian. Wow, Vivian berhasil untuk bisa mendapatkan solo kill. Oke, dan Chell dengan satu wave minion di Colin pun di tempat yang berbeda pun halus kehilangan jawanya. Dan Chell attack yang menyakitkan. Oke, 3 lane push nih sekarang. Masalahnya 2 wave tengah dan atas juga udah mulai masuk. Yap, dan wave minion masuk. Waktunya mereka untuk bisa menghujam, bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. Team Vitality
goes to their match point. 1